Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rosmana Pidamayanti, and today in this video I'm going to explain about how to teach reading for EYL, especially for elementary school, by using games. The games that I used in this video is the concentration games. So the students have to focus or concentration with the learning material today. And happy watching! How to make the games? The first step is you have to select 5 to 10 words from the book that students is reading, and the second is print each word clearly and boldly on the index card, or you can making pairs of each word. And also you can make the card by your hand, or we can call by handmade. And the last step is write the number on the back of the card that has been printed or that has been handwritten. Good morning, class. How are you, students? I hope you are in a great condition. So today, in this morning, we are going to learn about jobs and occupation. Both of you, do you know what is occupation or jobs? And both of you that you have heard about jobs or occupation? Mungkin di antara kalian ada yang sudah pernah mendengar atau sudah pernah mengetahui apa itu jobs or occupation? Yeah, before we study about jobs and occupation lebih dalam, I want to tell you about what is occupation or jobs. Yeah, occupation or jobs is an activity that many people do to earn money. So when we have money, the money can get by the people that do an activity. So it called with the occupation or jobs. After we know about the definition of occupation or jobs, we are going to learn about types of jobs and occupation. Setelah kita mengetahui apa itu jobs and occupation, kita akan lanjut belajar tentang types atau jenis-jenis pekerjaan, atau kita sebut dengan occupation or jobs. So, are you ready to study with me? Let's go! Hello students, how are you today? I hope you are in a great condition. In this Sunday morning, we are going to learn about jobs and occupation. Before I have tell you about what the lesson that we will study today. So, we are going to learn about jobs and occupation. Yeah, we are going to learn about jobs and occupation. Both of you, do you know about job and occupation? Ada yang tahu di antara kalian apa itu jobs and occupation? Yeah, occupation or job is an activity in which a person is engaged. Atau artinya adalah aktivitas apapun yang melibatkan seseorang. Jadi maksudnya segala sesuatu aktivitas yang di dalam kegiatannya tersebut melibatkan seseorang. And I have another definition of occupation and job. Occupation and job merupakan suatu aktivitas yang dilakukan orang banyak to get money, untuk mendapatkan uang, atau usually we call as pekerjaan atau profesi. Jadi, jobs and occupation merupakan pekerjaan atau profesi. We already know about jobs and occupation. Jadi, jobs and occupation merupakan pekerjaan atau profesi. The next is types of jobs and occupation. Jadi, we have a lot of jobs and occupation. I mean, we have a lot of types of jobs and occupation. Maybe, yeah, there are a lot of jobs, yeah. So,
Mungkin di antara kalian ada yang bisa menyebutkan apa saja sih jenis-jenis pekerjaan yang ada di dunia? Ya, bagus sekali tuh. Tadi ada yang nyebutin doctor. Terus ada juga yang nyebutin pilot. Bagus sekali, berarti di antara kalian sudah ada yang tahu ya jenis-jenis pekerjaan itu apa. So, kita langsung saja. Miss Rosma punya contohnya. Ya, di sini ada yang pertama doctor. Doctor. Jadi, setelah Miss Rosma mengatakan jenis-jenis pekerjaannya, Miss Rosma minta untuk kalian semua membacanya kembali, mengikuti Miss Rosma ya. Jadi ketika Miss Rosma mengatakan doctor, kalian juga ikut mengatakan doctor. So, yang pertama adalah doctor. Silakan kalian untuk membacanya kembali. Ya, bagus sekali. Nah, doctor ini merupakan dokter. Jadi pekerjaannya adalah seorang dokter. And then the next is postman. Silakan untuk membacanya kembali. Ya, bagus sekali. Ya, untuk yang ketiga adalah pilot. Coba untuk membacanya kembali. Pilot. Ya, bagus. Kalian bisa lihat di sini ada tulisan pilot. Kalian membacanya adalah pilot. Silakan untuk membaca terlebih dahulu untuk melihatnya, kemudian membaca. Ya, bagus sekali. Pilot. Ada yang tahu tidak pilot ini artinya apa? Ya, pilot ini merupakan pilot atau orang yang mengendarai pesawat. And then the next is waiter. Waiter. And the next is hairdresser. And then plumber. And the next is policeman. Policeman. Oke, silakan teman-teman. Ya, bagus sekali. Kalian sudah membacanya dengan baik. Policeman ini adalah seorang polisi. And the next is fireman. Silakan untuk membacanya kembali. Fireman. Atau yang biasanya kita sebut dengan orang yang suka memadamkan kebakaran. And the next is nurse atau perawat. Coba kalian membacanya kembali. Nurse. Ya, bagus. Selanjutnya ada apa lagi ya? Dentist. Dentist. Ada yang tahu? Ya, bagus. Dentist itu merupakan dokter gigi. Coba kalian untuk lihat dulu tulisannya seperti apa dan kemudian membacanya. Ya, bagus sekali. Dentist. Kalian membacanya sudah bagus. And the last one is, ada yang bisa tebak gak ini apa? Ya, soldier. Soldier. Tulisannya seperti ini ya. Coba kalian baca kembali. Soldier. Oke. Karena kita sudah menyebutkan macam-macam atau jenis-jenis dari pekerjaan atau profesi ini, kita akan belajar secara dalam, secara lebih lagi, tetapi kita belajarnya menggunakan games. Ya, Miss Rosma mempunyai games. I have a games and the names of games is the concentration games atau disebut games konsentrasi. Jadi, you have to focus your concentration for the lesson or the material today. So, Miss Rosma have several cards that contains name of occupation. Jadi Miss Rosma ini mempunyai beberapa kartu yang di dalamnya sudah terdiri dari nama-nama pekerjaan tadi atau jenis-jenis pekerjaan tadi dan sudah diberikan nomor di bagian belakang kartunya. So, firstly, the teacher, Miss Rosma as the teacher have to shuffle the cards. Sebelumnya Miss Rosma harus mengkocok kartu-kartu tersebut. And then, di bagian belakang kartunya itu ada nomor yang sudah Miss Rosma tulis. Dan nanti Miss Rosma akan memilih satu siswa untuk memilih satu kartu, tetapi siswa tersebut hanya memilih nomornya saja. So, and then both of you can choose one card and what is the number from the card do you want? Kalian bisa memilih nomor dari kartu yang kalian ingin pilih tadi.
After me as the teacher shuffle the cards, kita Miss Rosma akan menunjukkan kalian seperti apa kartunya. I will show you the back of the card that I have number on each other. I mean on each card. So Miss Rosma sudah menunjukkan kepada kalian bagian belakang kartunya, sudah Miss Rosma berikan nomor di setiap kartunya. Di sini kita bisa lihat ada number 8, 5, 1, 7, 2, 6, 4, and 3. Di sini kartunya, the card that contains the number and vocabulary in it and has been shuffled. Jadi kartu ini sudah berisikan nomor dan vocabulary dari pekerjaan, dari jenis-jenis pekerjaan yang sudah kita pelajari tadi. Dan ini juga sudah dikocok. Kita lanjut ya. I have to choose one student to choose one card, only one card. And then the students, after the students choose one card, the students have to read the vocabulary on the card. Jadi setelah kalian memilih satu kartu itu, kalian diminta untuk membacakan isi dari kartu di dalamnya. Jadi ketika kalian misalkan memilih nomor 2, kemudian Miss Rosma akan membuka kartu nomor 2 berisi kata tentang pekerjaan apa, dan kemudian kalian untuk membacakan vocabulary-nya atau kata-katanya. Okay? Are you ready? Untuk for the first student atau siswa pertama, dia hanya memilih satu kartu saja. So, I will choose one student to choose one card. Siapa ya kira-kira yang akan Miss Rosma pilih? Miss Rosma akan pilih Alvira. So, Alvira, please to mention what is the number of card that you want to choose. Jadi, Alvira tolong untuk menyebutkan nomor berapa yang ingin kamu pilih. Kartu nomor berapa yang kira-kira ingin kamu pilih, Alvira? Because you choose number 2, I give you card number 2. So, kira-kira apa ya yang ada di dalam kartu nomor 2 ini? What is it? Ada yang bisa tebak apa? Dentist. So, Alvira, sesuai dengan instruksi Miss Rosma tadi yang sudah Miss Rosma katakan, untuk membaca vocabulary-nya, isi dari kartu yang sudah kamu pilih. So, silakan Alvira untuk membaca dentist. Bagus sekali Alvira, kamu sudah membacanya dengan baik. Kemudian setelah Alvira membaca, diminta untuk teman-teman yang lain ikutan membacanya. Sekarang giliran untuk teman-temannya yang lain. Bagus sekali, dentist. Kira-kira ada yang tahu nggak dentist ini apa? Dentist ini merupakan dokter gigi. Dokter gigi ini adalah pekerjaannya seorang dokter yang memeriksa gigi manusia. So, karena Alvira sudah memilih satu kartu dan sudah membacanya, kemudian kita lanjut ke pilihan siswa berikutnya. For the second student has 3 opportunities to choose the card. Miss Rosma akan memilih satu siswa lagi. Kira-kira siapa ya? Ada yang tahu nggak nih? Ada yang bisa nebak nggak? Oke, Miss Rosma akan pilih Vero. Vero hadir. Oke, untuk Vero, Miss Rosma minta untuk pilih satu kartu, dan Vero, you have 3 opportunities to choose the same cards as the previous students. Jadi kamu memiliki 3 kesempatan untuk memilih kartu yang sama dengan
kartu yang dipilih oleh teman kamu sebelumnya. Berarti kartunya harus sama dengan yang dipilih oleh Alvira. Tadi Alvira memilih dentist. Jadi kamu memiliki 3 kesempatan untuk memilih kartu yang sama yang berisikan dentist. So, are you ready, Vero? Oke. Karena kamu sudah siap, silakan kamu untuk choose only one card. Untuk pertama, only one card. You choose number berapa? Number 4. Oke, because you choose number 4, kira-kira apa ya yang ada di dalamnya? What is it? Ada yang bisa tebak? Oke. Ya, nomor 4 berisikan pekerjaan soldier. Silakan Vero untuk membacanya. Soldier. Ya, bagus sekali. Untuk teman-teman yang lain, silakan untuk membacanya kembali. Soldier. Ya, bagus sekali. Kira-kira ada yang tahu nggak soldier ini pekerjaan apa? Artinya ini adalah tentara yang menjaga keamanan negara kita. And then, because kartu yang dipilih oleh itu nomor 4 dan berisikan soldier, berarti tidak sama dengan kartu yang dipilih oleh Alvira sebelumnya, yaitu dentist. Maka Vera memiliki 2 kesempatan lagi untuk memilih kartu yang sama dengan Alvira, yaitu dentist. Are you ready, Vero? Okay, so 1, 2, 3. Kamu pilih nomor? Ya. Oke, karena Vero sudah memilih 3 kali kesempatan, dan di kesempatan ketiga ini Vero memilih kartu yang sama-sama dentist seperti Alvira, maka jawabannya sudah benar dan sudah tepat. Karena jawabannya sudah tepat, kita move on ke siswa berikutnya. Ya, Miss Rosma will choose a new student or third student to choose one new card. Jadi Miss Rosma akan memilih seorang siswa baru, atau kita bisa sebut juga sebagai siswa ketiga, untuk memilih satu kartu baru. Karena tadi kartu yang pertama itu sudah dipilih oleh Alvira, yaitu Alvira memilih dentist, maka untuk orang yang ketiga ini memilih satu kartu baru, yaitu terserah selain dentist. Oke. Ya, kira-kira siapa ya yang akan Miss Rosma pilih? Oke, Miss Rosma akan pilih Reynolds. Ya, Miss Rosma akan pilih Reynolds. Reynolds memilih nomor 5, number 5. Kira-kira apa ya? What is it? Ya, number 5 is pilot. Pilot. Silakan Reynolds untuk membaca vocabulary-nya. Pilot. Ya, sudah bagus sekali. Sekarang giliran teman-teman untuk membaca kata pilot ini. Ya, bagus sekali, pilot. Ada yang bisa nyebutin pilot itu apa? Ya, benar sekali. Pilot adalah pilot. Pilot ini pekerjaannya biasanya dikerjakan oleh orang yang mengendarai pesawat. So, jadi penyebutannya pilot. And then, Miss Rosma akan pilih satu siswa lagi, dan posisi siswa ini adalah posisi siswa keempat. For the fourth student has 3 opportunities to choose the card. Jadi posisi siswa keempat ini memiliki posisi yang sama dengan siswa kedua tadi, karena sama-sama memiliki 3 kesempatan untuk memilih kartu yang sama dengan kartu yang dipilih oleh teman sebelumnya. Berarti sekarang kartunya harus sama dengan yang dipilih oleh siswa ketiga, yaitu yang dipilih oleh Reynolds. Miss Rosma akan pilih Bayu. Ya, Bayu, kamu memiliki 3 kali kesempatan untuk memilih kartu yang sama dengan milik
Renault. Tadi Renault pilih pilot, berarti kamu harus mencari untuk mendapatkan kartu yang berisikan pekerjaan pilot ini. Ingat ya, 3 kali kesempatan. Are you ready, Bayu? Okay. You choose number? Kamu pilih nomor berapa, Bayu? Okay. Because you choose number 7, kira-kira apa ya nama pekerjaan yang ada di dalam kartu nomor 7 ini? What is it? Ya, pilot. Sama. Tapi sebelumnya, mari kita baca bersama dulu. Untuk Bayu, silakan baca kata pilotnya. Pilot. Ya, bagus. Kemudian, teman-teman yang lainnya, silakan untuk membaca juga. Pilot. Bagus. Semua pengucapannya sudah bagus. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih pilot ini apa? Tadi kan baru dijelasin ya, pilot ini merupakan pilot. Pilot adalah orang yang mengendarai pesawat. Karena Bayu sudah memilih kartu yang sama dengan Reynolds, maka Bayu sudah selesai. Jawabannya sudah benar. Ini akan bisa berlanjut. Kita sebagai guru, kita bisa menggunakan stage atau tahapan ini sampai jam pelajaran pulang. Atau sampai waktu yang kita butuhkan. Jadi karena ini Bayu sudah, maka kita bisa ke siswa selanjutnya. Tetapi ini juga bisa untuk digunakan sampai akhir jam pelajaran berakhir ya. So, we ask the teacher can repeat the stages according to our needs. Of course, this lesson through the concentration games will make children more enthusiastic in reading activity. And the last, our lesson today is over. I hope you have a nice day, students. So, see you. Thank you. Okay, students, we have learned about jobs and occupation. We have learned about the definition of jobs and occupation, and also we have learned about the types of occupation or jobs. For the definition, we know that jobs or occupation is pekerjaan. Kita menyebutnya dengan pekerjaan atau profesi. Atau kita bisa artikan sebagai an activity that many people do to get money. Jadi ini adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh banyak orang untuk mendapatkan uang dan untuk mendapatkan suatu aktivitas yang bermanfaat. So for the types of occupation or jobs, kita sudah tahu, we already know there are a lot of types of occupation or jobs in the world. There are doctor, pilot, policeman, soldier, dan yang lainnya. I hope you can get the important information or the important point from the material today, and I hope you are enjoy for today for this class, and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I think that's all from my presentation, so I hope you can enjoy when you watching my video. So thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.